Hi all, welcome to Z Story. Kenalin, aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik. Nah, kali ini aku nggak mungkin sendirian, aku ditemenin sama Kak Safrina. Kak Safrina itu adalah perempuan sama inspirasi kita semua. Banyak sekali experience-nya, banyak sekali pengalamannya, banyak mengumpulkan sertifikat juga, dan sempat menjadi duta anti narkoba. Untuk kalian pengen tahu semuanya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And please welcome Kak Safrina. Hai Hai Kak. Safrina, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini lagi libur kuliah sih Kak. Oke, Oke, sebelumnya kenalin teman-teman semuanya. Nama aku Safrina Putri, biasa dipanggil Safrina. Aku saat ini sedang duduk di semester 3, sedang kuliah di Universitas Airlangga, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kayak gitu sih Kak. oke. Nah, Kak Safrina ini kan tadinya SMA-nya di IPA kan? Iya, betul. Nah, terus akhirnya ada niatan untuk pindah jurusan nih atau linjur. Betul. Apa sih yang membuat ini kayak, oh kayaknya gue mau linjur deh? Mungkin dari awal ya, aku Hmm, memutuskan untuk linjur itu yang pertama karena aku udah nggak menemukan lagi minatku dan tidak menemukan prospek kerja ke depannya di bidang IPA gitu. Jadi kayak aku merasa di kelas 12 semester akhir itu kayak kayaknya passionku bukan di IPA dan mungkin awalnya aku tuh pengen jadi dokter kan Kak buat masuk oke. IPA. Nah, aku searching-searching dan menemukan jurusan manajemen. Nah, kenapa kok pilih manajemen? Karena pada saat itu kakak kelasku itu ada yang diterima di jurusan manajemen, terus aku cari tahu Oke. dan udah konsultasi sama orang tua juga dan oke, akhirnya masuk Approve di gitu jurusan ya. manajemen. Ya betul. Iya. Oke. Nah, berarti kan dari sebelum kuliah ini kan kayaknya atau sesudah kuliah nih, Kak Safrina itu ngumpulin banyak banget sertifikat-sertifikat itu. Jadi sebenarnya aku mulai mencari sertifikat dan Hmm, mengumpulkan sertifikat itu dari kelas 11 SMA. Itu dimulai oke. dari aku mengikuti ajang pemilihan duta anti narkoba. Terus Hmm, dari situ aku tuh kayak keterusan gitu Kak, kayak ikut lomba-lomba oke. yang lain, ikut gadis sampul, tapi cuman kayak 500 besar gitu, nggak sampai yang Hmm, 20 itu Kak. Terus ya. dilanjut lagi ke lomba-lomba yang lain seperti itu. Karena aku mencari sertifikat itu untuk keperluan di SNBP atau jalur rapot untuk seleksi Oke. perkuliahan itu seperti itu karena kan dibutuhkan sertifikat juga kan Kak kayak gitu. Yes, oke oke oke. Nah, aku mau nanya nih, Ya, yang aku sempat ngulik nih dari kamu bahwa kamu itu adalah student exchange juga ke Australia. iya Nah, betul. itu kan namanya Waijuk ya. Boleh dong Betul. ceritain secara singkat aja Waijuk itu apa sih? Oke, jadi WEJUK itu teman-teman merupakan kepanjangan dari Western Australia East Java University Consortium. Jadi, itu merupakan pertukaran pelajar antara mahasiswa di Australia Barat dengan mahasiswa di Jawa Timur sesuai dengan namanya Western Australia Oke. dan East Java kayak gitu. Oke oke Nah, oke. jadi itu pertukaran pelajar dalam jangka waktu yang short term atau cuman sebentar sih Kak sebenarnya kayak 10 hari sampai 2 mingguan. Jadi teman-teman yang dari Oh, mahasiswa dari Australia Barat itu mereka ke Indonesia, ke Jawa Timur. Dan itu mereka udah terselenggara dan gantian nih oke. kita yang dari Jawa Timur Indonesia itu ke Australia Barat ke Perth kemarin seperti itu. Oh, Kalau kemarin itu aku 10 hari Kak yang oh 10 Indonesia. hari. Betul, tapi yang Oke. anak-anak dari Australia Barat ke Jawa Hmm, Timur itu mereka sekitar 2 minggu kayak gitu. oke. Nah, aku mau nanya dong syarat-syarat untuk ikut Wejuk. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu nih, apa aja sih ada syarat ketentuannya, atau kayak minimal semester berapa, dan sebagainya. Oke, jadi buat syarat-syarat untuk ikutin program ini itu yang pertama harus menjadi mahasiswa di Jawa Timur karena seperti yang udah aku sampaikan Oke. tadi, Hmm, ini tuh programnya antara mahasiswa di Western Australia sama yes. Jawa Timur gitu. Jadi yang pertama harus jadi mahasiswa aktif di Universitas Jawa Timur. Terus yang kedua itu Oke. adalah bagusin di IPK karena pastinya kita nggak hanya mengandalkan di bahasa Inggris tapi juga melihat dari sisi akademiknya atau IPK. Jadi kemarin aku Oke. melampirkan transkrip IPK atau transkrip Nilai, nilai oke. seperti itu. Hmm. Terus Itu ada ada minimal IPK-nya tuh berapa tuh, Kak?
Kemarin kalau dari fakultasku itu minimal kalau nggak salah ya Kak, correct me if Ya, I'm wrong, itu sekitar oke. 3,25 seperti itu. Oke, 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 oke. nah kemudian selanjutnya itu adalah harus siapin paspor pastinya karena Yes. dari fakultas itu harus apa ya istilahnya biar nggak merepotkan mahasiswanya itu memilih Hmm. mahasiswa yang emang kayak oh udah punya paspor gitu jadi kayak Udah siap dalam segala betul aspek gitu betul ya. betul jadi Oke, oke. reminder juga buat para mahasiswa yang mau exchange itu sebaiknya kalian kayak udah bikin paspor lebih dulu sebelum sebelum mengikuti atau mendaftar kegiatan exchange. Kemudian next itu adalah punya visa karena kan Yes, ke betul. Australia itu butuh visa dan ya memang harus ngurus visa seperti itu. Oke, oke. Kampusku UNER itu kayak hanya memberikan dana yang dibutuhkan dan itu nggak semua Kak. Jadi aku kayak partial funded. Jadi Mm-mm. sisanya itu aku sendiri yang provide. Kemudian Oke, setengah-setengah ibaratnya gitu betul, ya. betul, betul sekali. Dan pastinya buat syarat-syaratnya yang terakhir itu adalah biaya program sih. Pastinya kita kan juga perlu Oke, perlu mempersiapkan berapa yes. sih biaya yang diperlukan. Itu tadi syarat-syaratnya mungkin IPK juga harus stabil ya. Betul. Terus harus punya paspor juga nih teman-teman agar mempermudah kalian nanti di sana. Terus juga berarti persiapin finansial yang cukup karena nggak 100% ditanggung sama kampus. Betul, betul sekali. Takutnya setengah-setengah juga ya Iya, pribadi dan kampus. Dan nggak semua kampus juga menyediakan uang tersebut gitu kan. iya, Nanti takutnya kita full 100% yang bayar sendiri. betul. Oke, berarti Waijuk ini benar-benar bisa dicapai sama semua kampus di Jawa Timur ya? Betul, betul banget Kak. Dan itu Oke, oke. kegiatannya setahu aku setahun sekali pasti ada. Oke. Ya. Nah, aku mau nanya sedikit ngulik nih sedikit tentang Kak Safrina jadi duta anti narkoba. Itu gimana tuh caranya? Oke. Dan kenapa kayak ada, wah kayaknya gue pengen deh ikut ini gitu. Oke, jadi sebenarnya aku menjadi duta anti narkoba Sidoarjo itu udah Mm-mm. hampir 2 tahun yang lalu Kak, udah 2022. Oke. Itu waktu aku SMA. Saat aku SMA kelas 11 tuh aku tuh kayak bosen gitu Kak, kayak enaknya ngapain ya yang kira-kira itu bisa Gabut gitu betul ya. betul yang bisa kiranya bisa meningkatkan value diriku. Singkat cerita aku daftar. Terus Mm-mm. menurutku itu kan dalam bidang narkoba ya Kak dan aku tuh Yes. sedikit tertarik gitu apalagi yang berbau narkoba terus cara penyalahgunaannya seperti apa dan lain-lain. Nah, aku Oke. tuh emang udah tertarik gitulah pada saat melihat flyer atau posternya terus aku daftar dan singkat cerita lolos di tes tahap 1 dan 2 terus nggak nyangka sih Kak sebenarnya karena kayak peserta yang lain tuh jujur keren-keren banget. Nah, aku mau nanya nih, hal konyol semenjak kamu ada di Australia kemarin, ada nggak sih atau Aduh, kayak, aduh gue nggak expect gitu loh, ini ternyata terjadi di dalam apa pengalaman di Australia ini. Kak, pengalaman yang kayak Apa tuh? Seru ada banget. yang kayak bikin aku kesel. Jadi di Perth Hmm, itu ada yang namanya Pulau Rottnest atau Rottnest Island. Itu tuh kayak oke. pulau kecil gitu di deket Perth. Terus aku tuh suatu ketika Hmm, lagi, oh iya sebelumnya di Rottnest Island itu istilahnya banyak hewan yang unik gitu Kak. Ada burung gagak, terus ada kokas. Kalau satu pulau itu banyak banget hewan namanya kokas dan jadi hmm, aku pada saat itu lagi ke kafe di pulau itu, terus aku beli roti tuh. Nah, oke. terus aku taruh tuh rotinya di meja, karena aku mau foto sama temenku. Terus aku tinggalkan Kak rotinya di meja. Yes. Terus tiba-tiba, iya Datang-datang udah nggak ada. datang-datang udah nggak ada karena diambil sama si kokasnya itu kan kesel banget kan Kak. Apalagi Iya, roti ya. satu roti tuh kayak nggak murah, itu satu roti tuh lima Yes, dolar betul. dan aku tuh kayak, aduh, Yuh, iya nyesel deh nyesel tadi foto. foto. Kalau nggak foto kan makan Iya, rotinya kita makan apalagi gitu itu kan. rotinya belum aku foto, belum dicobain kayak gitu. Jadi kayak Itu bener-bener habis iya Kak, semuanya beneran beneran atau diambil kayak, se-packaging-packagingnya dan itu tuh oh jadi tuh belum dibuka, belum dibuka Kak pun belum. serius. Kayak Ya astaga, terus ya ampun. udahlah mau gimana lagi. Aku akhirnya kayak Iya, nggak iya. beli lagi karena kayak udah hemat-hemat. Sayang uangnya Betul. gitu Karena ya. dolar Australia kalau dikursin ke rupiah tuh 10.000 kan Kak. Gitu. Oke, jadi satu roti lima Betul puluh ribu Kak, ya lumayan astaga. ya. Kadang kalau kita makan di kampus aja kurang dari lima Nggak puluh sampai ya dong. kan. Bahkan di bawah 20.000 sih Kak. Last question Boleh ya. Kak.
kan kamu udah ngelewatin banyak banget pengalaman nih, mulai dari sertifikat, Betul. dari berita anti narkoba, terus abis itu student exchange ke Australia juga gitu kan. Ada nggak sih perubahan yang signifikan banget di dalam diri kamu sebelum dan sesudah ngikutin itu semua? Ini pastinya banyak banget perubahan yang Yes. signifikan, khususnya dalam dalam peningkatan pengembangan Oke. diri Kak, atau self development. Yang pertama itu adalah aku menjadi pribadi yang lebih mandiri karena Oke. selama aku di Australia itu kita dituntut untuk bisa survive karena kita Oke. makan sarapan, makan siang dan makan malam Itu tuh kayak semuanya kita sendiri masak. gitu ya? Betul, betul. Hmm. Kita masak sendiri karena kalau misal beli itu pun kayak mahal dan Yes. aku nggak mau spend my money di makanan yang udah langsung jadi aku sama teman-temanku ke grocery store terus kita beli bahan makanan terus kita masak sendiri dan itu bikin aku makin makin mandiri lah Kak istilahnya. Terus yang kedua itu adalah bener-bener ningkatin bahasa Inggrisku banget karena di sana itu kayak oke, kita ngomong bahasa Inggris terus Yes. dan aku setelah sampai hostel tuh kayak aduh ini social energiku udah Aku harus nge-charge gitu ya. betul betul banget Kak. Mungkin bisa ningkatin relasi dari seluruh dunia bahkan karena Itu kemarin tuh kayak bagus banget ya ternyata. iya Maksudnya betul kayak Kak. kita relasi kampus aja itu udah lumayan bagus, gimana ke seluruh dunia gitu Betul, kan. betul, betul banget. Mungkin benefit buat di akademik itu kegiatan kemarin itu aku dikonversi menjadi nilai KKN Kak. Jadi aku tuh Wow, nggak oke. sekedar dispen nggak masuk kuliah karena pada saat itu kan di jam-jam kuliah ya Kak di Yes, jadwal betul. kuliah. Tapi ini kegiatannya itu dikonversi menjadi nilai KKN. Jadi kayak nggak Oke. sia-sia seperti itu. Ya, berarti kamu gak usah KKN lagi karena udah dikonversi sama ini Betul, gitu ya. betul, betul Oh, banget. oke. Nah, tuh teman-teman semuanya KKN biasanya di semester 6 5 6 5 gitu kan. Betul. Tapi ini udah bisa dikonversi di semester 3, makanya kalian Betul. harus up to date dengan dunia kampus. Apa sih hal-hal yang menarik nih yang bisa diikutin? Siapa tahu itu adalah rezeki kalian gak sih ke depan. Nah, terakhir banget, boleh nggak kasih pesan ke teman-teman semuanya secara singkat aja, Kak? Mungkin yang mau Waijuk juga atau mau ngumpulin banyak sertifikat. Mungkin yang Yes. pertama itu adalah jangan takut untuk mencoba hal baru karena apalagi student exchange ya. Student exchange tuh menurutku benar-benar mengubah pandangan kalian banget dan membuka kesempatan yang banyak banget buat kalian dan yang mungkin benefitnya itu nggak bisa kalian dapetin di Indonesia karena kayak memang Oke. beda seperti itu. Terus yang kedua itu adalah pastiin kalian tahu mau ke arah mana seperti itu karena aku tuh sebenarnya pengen kerja di luar negeri dan aku tuh kenapa aku ikut student exchange ke Australia Oke. karena aku tuh kayak pengen tahu Australia itu gimana kerja orang-orang di sana itu seperti apa karena dari aku ke Australia aku tuh jadi tahu kayak work culture-nya di sana itu seperti Yes. apa. Jadi aku tuh Yes. merasa bahwa ikut student exchange kemarin tuh bisa ngebuka pandanganku lah setidaknya gimana sih kerja di sana seperti itu. Nah itu dia teman-teman sharing-sharing sama Kak Safrina, gimana menurut kalian semua, pasti dapat insight-insight yang menarik banget bukan? Dari pengalaman-pengalamannya tuh ikut Waijuk, mungkin teman-teman juga yang kuliahnya atau jadi mahasiswa aktif di Jawa Timur boleh banget up to date dengan Waijuk ini, siapa tahu kalian yang tahun depan dikasih kesempatan untuk ke Australia ya Kak ya. Betul, amin. Semangat teman-teman. Amin. Oke, Kak Safrina, thank you so much udah mau sharing-sharing sama Oke. kita. Udah dikasih banyak sekali apa ya pesan-pesan, dikasih tahu step by stepnya apa aja sih yang harus dipersiapkan. Oke. Semoga kuliahnya lancar, teman-teman Amin. di luar sana juga kuliahnya lancar dan apapun pekerjaan yang lagi sekarang dijalani sama Kak Safrina, semoga berjalan dengan Amin. lancar. Thank you so much, Kak. Thank you so much juga Kak Safrina. Terima Thank kasih you. ya udah luangin waktunya. Bye. Bye. Nah itu dia teman-teman semuanya cerita-cerita lucunya sama Kak Safrina. Dan gimana nih menurut kalian semua? Kalau misalnya menurut kalian keren banget, boleh dong tolong follow Instagramnya atau TikToknya Kak Safrina juga, nanti aku tulis di sini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!